يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب يا أكرم الخلق ما لمن علوذ به سواك عند حلول الحديث الأمم يا رب هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب ثم رضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم يا رب يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihi al-muhtari man da'ana ilaihi bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wahdana. Amma ba'an, Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azzim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq an-nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Qala Allah ta'ala fil muhkam tanzilih wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ahabbullah lima ya'zukum bihi min ni'amihi wa ahabbuni li hubbillah wa ahabbu ahlul baiti li hubbi. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul muhtaramun, sama-sama kita hormati, sama-sama kita cintai guru kita bersama Ustaz Ahmad Firdaus dan juga Ketua DKM Mushola Al-Badru Saudara Ahmad Yusuf dan para orang tua, sesepuh, tokoh masyarakat yang mudah-mudahan istiqomahnya kita, duduknya kita senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dikuatkan iman Islam kita, ditingkatkan ketakwaan kita, dan mudah-mudahan ilmu kita dijadikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal ala hadhihi niyyah wa li kulli niyyatin shalihah wa hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi sirri asraril Fatihah. Alhamdulillah, puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita kembali di tempat yang suci, tempat yang hadiyatan min nawasilah wa rahmatan nazilah, tempat yang insyaallah tersambung hidayah dari Allah, tempat yang insyaallah diturunkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah masih dikumpulkan kita kembali, dan kita berharap ke depannya agar senantiasa diistiqomahkan hati kita, diri kita, zahir dan batin kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya di penghujung bulan ini. Kita berada di akhir. Kemarin Jumat itu Jumat akhir di dalam bulan Muharram. Di dalam bulan Muharram. Tahun 1443 Hijriah. Berarti tahun 1443 Hijriah kalau kita hitung mundur 1400,
berkata malaikat Jibril, "Iqra." Bacalah. Nabi menjawab, "Ma'ana biqari." Aku tidak bisa membaca. Nabi dikasih kelebihan, itu bukan kekurangan. Dikasih kelebihan oleh Allah, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, untuk menggugurkan pola pikir orang-orang jahiliyah yang akan mengatakan Al-Quran itu karangan Nabi. Oh, kalau Nabi bisa baca, bisa nulis tuh. Makanya benar-benar maha suci Allah, maha guru Allah kepada Nabi Muhammad, yang mana Nabi mengatakan, "Adabani Rabbi." Allah lah yang mendidik aku sebaik-baiknya didikannya Allah kepada Nabi Muhammad beserta rencananya. Dikasih kelebihan, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Turun wahyu, "Iqra ma'ana biqari." Aku tidak bisa membaca. "Iqra ma'ana biqari." Kemudian dilanjutkan oleh malaikat Jibril. Itu surat yang pertama kali turun dari Allah melalui malaikat Jibril untuk Nabi Muhammad SAW. Itu langsung Nabi Muhammad SAW sakit. Itu baru satu surat. Nabi langsung sakit. Pulang ke rumahnya berkata kepada istrinya Sayyidah Khadijah, menyampaikan kabar apa yang terjadi di goa sana. Kemudian Nabi berkata, "Zammiluni, zammiluni." Beri aku selimut, beri aku selimut. Nabi langsung menggigil, nerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Al-Quran itu bukan sembarangan tahu-tahu udah jadi Al-Quran, tidak. Ada perjuangan Nabi Muhammad SAW. Makanya mukjizat terbesar para anbiya tidak ada yang melebihi mukjizatnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Nggak ada. Mau kitab Allah yang 3 dan kan ada 4. Selain Al-Quran berarti ada 3. Taurat, Zabur, Injil tidak melebihi kebesarannya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Zamiluni, setiap menerima wahyu Nabi. Kemudian diangkat kenabian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di kota Mekah. Nabi Muhammad SAW mulai dakwah sembunyi-sembunyi. Dakwah sembunyi-sembunyi karena ketika itu minoritas. Pola pikir Nabi Muhammad dan juga pengikut Nabi Muhammad masih minoritas. Di dalam Ka'bah masih patung semua. Di dalam Ka'bah masih patung. Ada patung yang dari gandum, ada patung yang dari tanah, dan segala macam itu patung. Ratusan patung. Kemudian Nabi dakwah sembunyi-sembunyi dimulai dari rumah Arqam ibn Abi Arqam. Itu masuklah para sahabat. Yang pertama kali perempuan masuk Islam yaitu Sayyidah Khadijah. Dari kalangan orang tua Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dari kalangan pemuda Sayyidina Ali karamallahu wajhah dan juga Zaid bin Harisah. Keempatnya ini pendukung dan juga tameng Nabi Muhammad SAW yang menyuarakan, mengajak dakwah sembunyi-sembunyi. Ketika itu sudah ada puluhan para sahabat yang masuk kepada Nabi Muhammad SAW. Ada perintah untuk dakwah bijjihad, dakwah terang-terangan. Keluar, jangan lagi di dalam rumah. Suarakan kalimat la ilaha illallah, fasda' bima tu'mar wa 'arid 'anil musyrikin. Allah berkata kepada Nabi Muhammad, sampaikan apa yang disampaikan oleh Allah kepadamu wahai Muhammad di tengah-tengah kota. Sampaikan, udah dakwah terang-terangan, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelilinglah Nabi Muhammad di kota Mekah. Di Ka'bah Nabi Muhammad berkeliling sambil menyuarakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sambil menyuarakan takbir. Di situ ada yang melempari batu. Di situ ada yang portal jalan, ranting dibakar, dilemparin batu, dilemparin kotoran para sahabat, semuanya menutupi badan Nabi Muhammad SAW. Ditutupi agar Nabi tidak terkena lemparan-lemparan batu dari orang-orang jahiliyah. Saking banyaknya teror, ancaman, bahkan Nabi ingin dibunuh. Seiring jalannya tahun demi tahun Nabi ingin dibunuh. Diperintahkan untuk hijrah. Ketika Nabi ada perintah untuk hijrah, Nabi tidak memikirkan dirinya. Tidak, Nabi hijrah ini terlebih dahulu, dirinya dulu yang hijrah, nyelamatin dirinya sendiri. Sahabat mah bodo amat, kagak. Sahabat diperintahkan semuanya untuk hijrah terlebih dahulu. Itu dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Dan para sahabat yang sami'na wa ata'na, mendengar kemudian dijalankan,
Ada perintah dari Allah dan juga perintah dari Nabi Muhammad SAW untuk melindungi diri kalian, dan kita ini ingin hijrah. Hijrahlah kalian semua. Semuanya hijrah, nggak ada yang lagi mikirin, oh saya punya rumah, oh ditinggal itu rumahnya, semua ditinggal, banda-bandanya nggak ada yang bawa. Karena sami'na wa ata'na. Nggak ada lagi yang lebih penting dari perintah Allah. Tidak ada lagi yang lebih penting dari perintah Nabi Muhammad SAW. Itulah keimanan para sahabat. Makanya Nabi mengatakan, kalau saja keimanan seluruh umatku, seluruh manusia keimanannya ditimbang di timbangan yang sebelah kanan, dan yang sebelah kiri itu timbangan Abu Bakar, niscaya demi Allah lebih berat timbangan imannya Abu Bakar. Karena begitu besar keimanannya kepada Nabi Muhammad SAW. Suruh hijrah semuanya. Tidak memikirkan lagi apa yang ada di dalam rumahnya, tidak dipikirkan. Bahkan rumahnya aja tidak dipikirkan. Kemudian hijrah. Nabi ketika itu rumahnya udah dikepung. Di dalam rumah Nabi ada Sayyidina Abu Bakar Siddiq, ada Nabi Muhammad, dan juga ada Sayyidina Ali karramallahu wajhahu. Ini mereka bertiga yang hijrah paling belakangan. Ada yang mengatakan Nabi hijrah dengan Sayyidina Abu Bakar paling belakangan. Tidak, paling belakangan adalah Sayyidina Ali. Karena Sayyidina Ali ketika itu menjaga rumah Nabi Muhammad dan juga membuat skenario seolah-olah di kasur itu ada Nabi Muhammad, padahal Sayyidina Ali. Di dalam rumah ada 3, kanan dikepung, kiri dikepung sama pasukan Abu Jahal dengan pedang telanjangnya yang siap membunuh kalau emang keluar dari rumah. Kalau tidak keluar siap didobrak. Kanan dikepung, kiri dikepung, depan dikepung, belakang dikepung. Kalau kita pikirkan pakai logika manusiawi, Nabi Muhammad keluar mati, nggak bakal selamat. Karena kanan, kiri, depan, belakang. Rumah Nabi tidak lebih besar dari ruangan ini, lebih kecil dari ruangan ini. Itu rumah Nabi Muhammad SAW. Ketika itu dikepung, Nabi berkata kepada Sayyidina Ali, ya Ali, nam ala firasi, wahai Ali, tidur di atas kasurku. Mereka tidak akan membunuhmu. Sesungguhnya mereka hanya ingin membunuhku, kata Nabi Muhammad SAW. Kemudian tidurlah Sayyidina Ali di atas kasurnya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad keluar dengan nyamannya, keluar dengan santai, keluar dengan tenang. Dibuktikan perlindungan Allah, dibuktikan penyelamatan Allah di dalam surat Yasin yang sering kita baca, sering kita dengar. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa agzaynahum fa hum la yubsirun. Ketika Nabi keluar, Allah tutup pandangan mereka. Allah hijabkan depan, belakang, kanan, kiri mereka. Allah jadikan mereka patung sesaat dan mereka tidak bisa merasakan apapun. Sehingga Nabi keluar dalam keadaan santai, Nabi keluar dalam keadaan tenang. Bahkan dalam riwayat Nabi keluar dalam keadaan mengambil satu gumpalan pasir, ditaruh di atas kepalanya satu-satu, saking tidak sadarnya dibuat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi berangkat hijrah dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ketika mereka disadarkan kembali oleh Allah, didobrak pintu rumah Nabi, dibuka kasur tersebut, yang ada adalah Sayyidina Ali karramallahu wajhahu. Tidak dibunuh Sayyidina Ali. Saking bencinya Abu Jahal karena tidak berhasil membunuh Nabi Muhammad SAW, dibikin sayembar. Siapa-siapa yang berhasil membawa Muhammad ke hadapan aku akan hadiahkan 100 ekor onta, baik dalam keadaan hidup ataupun mati Muhammad. Hadiahkan 100 ekor onta. Coba kalau satu onta aja 20 juta, berapa tuh 100 ekor onta tuh? Orang yang tidak beriman kepada Nabi berebut itu sayembar pasti berebut. 100 ekor onta dihadiahkan. Ada yang mengejar ke arah timur, ada yang mengejar ke arah barat, ada yang mengejar ke arah selatan. Semuanya penjuru diarahkan untuk mencari Nabi Muhammad SAW. Mereka ada yang mencari jejak di padang pasir. Saking bencinya kepada Nabi Muhammad sampai dibikin sayembara. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala membuktikan keagungannya, membuktikan kebesarannya, yang mana hijriyah tersebut diambil 1 hijriyah ketika Nabi Muhammad SAW sudah meninggal. Itu seluruh para sahabat merembukkan
ingin membuat tahun Islam diambil hijriyah nih, satu hijriyahnya dari waktu yang mana? Ada yang usul lebih baik dari waktu kenabian Nabi Muhammad SAW. Ada yang usul lebih baik diambil dari waktu hijrah dari Makkah ke Madinah. Dan itu pendapat lebih banyak sehingga ditetapkan satu hijriyah ketika hijrah dari Makkah ke Madinah. Itu satu hijriyah. Berarti hijrahnya Nabi 1443 tahun yang lalu. Tapi kita masih benar-benar beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Benar-benar tidak ada kenabian yang melebihi kenabiannya Nabi Muhammad SAW. Ribuan tahun kita tidak bertemu masih beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan cinta kita bisa dikatakan banyak yang besar cinta kepada Nabi Muhammad SAW, sedangkan kita tidak pernah memandang. Kita tidak pernah memandang, kita tidak pernah melihatnya. Dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, tuba liman yarani wa amana bi, wa tuba summa tuba liman lam yarani wa amana bi. Beruntung bagi kalian yang pernah melihat aku kemudian beriman kepadaku. Itu para sahabatnya Nabi Muhammad SAW. Mereka golongan orang yang beruntung. Tapi kita tidak dikecilkan. Oh berarti kita golongan yang tidak beruntung. Tidak. Nabi selalu menyemangati umatnya. Nabi mengatakan tuba liman lam yarani wa amana. Beruntung kemudian beruntung kemudian beruntung siapa-siapa yang belum pernah melihat aku kemudian beriman kepada aku. Maka dari itu kita nih dari golongan orang yang 3 kali beruntung. Jangan jadikan orang yang rugi lagi. Kita dikasih 3 kali beruntung dari lisan Nabi Muhammad yang udah pasti benar ucapannya, yang tidak akan pernah salah ucapannya. Tuh, Nabi tidak pernah salah ucapannya. Kenapa dikatakan tidak pernah salah? Nabi maksum. Nabi maksum itu terjaga kesuciannya. Tidak akan melakukan kesalahan karena maksum. Terjaga kesuciannya. Terhormat Nabi Muhammad SAW dengan kesuciannya. Kita golongan umat Nabi Muhammad SAW belum pernah menyaksikan. Mungkin mimpi aja kita belum pernah. Mimpi kita belum pernah. Padahal kita bisa diajarkan mengarah ke arah mimpi. Siapa-siapa yang memimpikan Nabi Muhammad SAW itu seakan-akan nyata. Kenapa? Karena tidak ada satupun makhluk, tidak ada satupun iblis, tidak ada satupun syaitan yang bisa menyerupai wajahnya Nabi Muhammad SAW. Tidak akan ada yang bisa menyerupai wajahnya Nabi Muhammad. Seperti itu. Maka dari itu kita selaku umat Nabi Muhammad SAW, khususnya di bulan Muharram ini, di akhir dari bulan Muharram, di awal tahun baru Islam, kita memperbarui keimanan, ketakwaan, kecintaan, ibadah kita juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahun baru ini 1443 Hijriah, yang mana tak lepas dari perjuangan Nabi Muhammad SAW. Jadi jangan sampai kita tidak ada kegembiraan ketika masuk awal tahun baru. Adanya Muharram biasanya rutinitas kita di awal-awal Muharram itu adanya menggembirakan yatim. Itu adanya menggembirakan yatim itu di zaman Sayyidina Husain. Tak lepas dari zaman Nabi Muhammad SAW. Kalau di zaman Nabi Muhammad SAW itu puasa Tasu'a dan juga puasa Asyura di tanggal 9 dan juga di tanggal 10 yang udah ada dari zaman Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi menyantuni yatim itu di zaman Sayyidina Husain. Kenapa? Karena adanya perang Karbala ketika itu. Adanya perang Karbala di bulan Muharram, pasukan Sayyidina Husain semuanya pada tumbang, semuanya pada mati. Bahkan Sayyidina Husain kita lihat Sibtu Rasulullah SAW, cucu Nabi Muhammad SAW, cucu langsung. Sayyidina Husain bin Fatimah bintu Rasulullah SAW, dipenggal lehernya. Dari zaman dulu udah ada zaman fitnah. Zaman fitnah. Bukan lagi fitnah yang hanya melalui lisan saja, akan tetapi melalui senjata. Sampai terlepas dari tubuhnya, lehernya Sayyidina Husain dipenggal.
Nah, ketika itu banyaklah yatim dari anak-anak yang syahid, sehingga menjadi kesunahan untuk kita menyenangi anak-anak yatim pada bulan Muharram yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Bulan Muharram banyak sekali amalia-amalia yang akan menaikkan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan derajat seseorang dinaikkan kalau kita melakukan wajibat saja, enggak bakal. Kita sholat 5 waktu aja yang kita lakukan. Tidak ada nawafil. Nawafil itu kesunahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita wajibat saja tidak akan dinaikkan derajatnya oleh Allah. Siapa yang bicara? Allah melalui hadis kutsinya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkata Allah di dalam kitab Bidayatul Hidayah, Allah berkata, tidak akan naik derajat seseorang itu kalau melakukan wajibat saja, kecuali ditambahkan dengan nawafil. Apa itu nawafil? Kesunahan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita sholat 5 waktu, ya nggak ada bedanya dengan umat yang lainnya. Mereka juga sholat 5 waktu. Islam yang ada di Singapura sholat 5 waktu. Islam yang ada di Malaysia sholat 5 waktu. Islam yang ada di kampung sebelah, semuanya tetangga kita sholat 5 waktu. Akan tetapi membedakan derajat di hadapan Allah, tambahkan kesunahan yang ditetapkan oleh Nabi Muhammad SAW, baik dalam ibadah, baik dalam rumah tangga, baik dalam bersosial, baik dalam rumah, baik di luar rumah. Banyak kesunahan. Makanya ada kitab Nabi Muhammad SAW, kitab tentang cerita Nabi Muhammad, itu namanya Sama'il Rasul. Itu semuanya menceritakan dari bangun sampai tidurnya Nabi Muhammad SAW, agar kita mengetahuinya. Seperti itu. Banyak kesunahan. Jadi jangan sampai kita jauh dari sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Terus kita kejar kesunahan Nabi. Duduk di majelis taklim, ini wajibat dan juga kesunahan Nabi Muhammad SAW. 3 warisan Nabi. Yang pertama, kalau zikir, berkumpul membaca Al-Quran. Makanya dianjurkan kalau bulan suci Ramadan ada yang membaca Al-Quran pakai mic, ya alhamdulillah nggak apa-apa. Cuman ada juga yang membaca secara halakoh 3 atau 4 orang, satu air muter. Itu warisan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua yaitu salat berjamaah. Jangan sampai musola itu nggak ada salat berjamaah, digembok lagi. Jangan sampai digembok. Itu warisan Nabi Muhammad SAW. Kita kadang kalau sekiranya itu bukan membicarakan orang tua kita meninggal, tidak. Kalau seumpamanya orang tua kita sudah meninggal, kita mau nggak dibagi warisannya? Kan nggak mau. Ini Nabi meninggal dalam keadaan mewariskan sholat berjamaah, ya harus kita Yang ketiga, membahas halal dan haram, yaitu majlis ilmu. Kita berada di golongan yang ketiga, yaitu majlis ilmu yang diwariskan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita, menguatkan iman Islam kita, meningkatkan ketakwaan kita, meningkatkan kecintaan kita, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan tahun baru ini kepada kita semua senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, yang sakit Allah angkat musibahnya. Mudah-mudahan kita semua dimatikan dalam keadaan husnul khatimah, dibangkitkan di bawah benderanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah wa li kulli niyatin salihah wa hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi sirri surahil Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekiranya sudah dapat disampaikan, mudah-mudahan khususnya bermanfaat pada fakir dan umumnya bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.